الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في التنزيل: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim An-Nisabur rahimahumallahu ta'ala di dalam sahih keduanya meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah bersabda: man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, puasanya itu dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah,
Dan juga barang siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala semata-mata dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu wajarlah kiranya para ulama, para atqiya'us salihin, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang saleh, mereka senantiasa berdoa dan berdoa ketika di dalam bulan Sya'ban. Mereka berdoa untuk supaya Allah Jalla Jalaluh memanjangkan usianya, agar supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk beramal di dalam bulan Ramadan. Apakah itu amalan puasa ataukah amalan qiyamul Ramadan? Bukan amalan mencari ma'isyah, bukan amalan untuk mencari pekerjaan dan cari uang. Karena cari pekerjaan dan cari uang dapat dilakukan selama 11 bulan lamanya sebelum datangnya Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, yaitu Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Jalla wa'ala senantiasa melakukan pembebasan terhadap hamba-hambanya dari neraka. Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, dalika kullu lailatin, dan hal itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Malam dari malam-malam Ramadan adalah malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan ampunan, dan malam di mana Allah Rabbuna Jalla Jalaluh membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Maka ayuhal ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya ini adalah ganimah, sesungguhnya ini adalah pampasan, hasil harta rampasan yang agung, yang besar, yang tidak ada bandingannya dengan harta apapun. Tidaklah ada satu harta yang dimiliki oleh manusia dalam kehidupan dunia ini yang mampu membebaskan dirinya dari neraka Allah. Tidaklah ada satu harta yang dimiliki oleh seorang hamba di permukaan bumi ini yang dapat membeli ampunan Allah. Akan tetapi pada bulan Ramadan inilah Allah memberikan dia harta yang terbesar, ghanimah, harta yang agung yang tidak dapat dinilai dengan harta apapun, yaitu ampunan dan pembebasan dari neraka. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang mengatakan beribadah kepada Allah tetapi kalian khianat, lisan kalian tidak sesuai dengan hati kecil kalian, lisan kalian tidak sesuai dengan tindakan dan ucapan kalian,
kalian katakan saya bertakwa kepada Allah, saya adalah ibadallah, saya adalah abidun min ibadillah, saya adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, tetapi sungguh engkau menjadi hamba dinar, engkau menjadi hamba dirham. Wa aina lisanuk, di mana lisanmu? Lisanmu mengatakan engkau hamba Allah, tetapi hati dan perilakumu mengatakan bahwa engkau adalah hamba dinar, engkau adalah hamba dirham. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-6, wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnas ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Kalaulah sekiranya wahai hamba Allah, ya Abdullah, kalaulah sekiranya 11 bulan engkau telah bermaksiat kepada Allah, kalaulah sekiranya 11 bulan engkau lalai kepada Allah, maka manfaatkanlah 1 bulan ini, bulan Ramadan ini, untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Karena di sana Allah menyiapkan ampunan atas kezalimanmu itu, dan Allah akan mengampuni engkau. Namun jika sekiranya engkau mengabaikannya, engkau tidak peduli, engkau membiarkan hari-harimu dalam Ramadan berlalu begitu saja. Kalaupun engkau beribadah cari yang enaknya, kalau di sana orang sholat dapat hadiah gula 1 kilo, maka engkau datang ke sana. Walaupun di sana luput dari rukun-rukun sholat, walaupun di sana tidak ada padanya syarat-syarat sahnya sholat, beribadah cari enaknya saja, maka wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ketahuilah engkau ya Abdullah, bahwa sesungguhnya Tuhanmu maha dahsyat, maha keras siksaannya. Tubamu tidak bisa menghalangi engkau dari siksaan Allah. Jenggotmu jangan engkau jadikan tameng sebagai pakaian saleh, tetapi perilaku dan ibadahmu seenak hati dan sekehendak perutmu. Maka hendaklah engkau memperbanyak berzikir kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah. Basahilah lisanmu dengan zikir kepada Allah. Jangan engkau cerita tentang dunia dan dunia dari hari ke hari. Engkau penuhi hidupmu dengan cerita-cerita tentang BLT. Engkau penuhi hari-hari dan tempat-tempatmu dengan cerita-cerita tentang bantuan-bantuan. Kapan engkau berzikir kepada Allah ya Abdullah? Rasulullah mengatakan kepadamu, kalau engkau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengarlah titah nabimu yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya jika dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-Nya. Orang yang berzikir kepada Rabb-Nya, perumpamaannya jika dibandingkan dengan orang yang hanya berbicara tentang dunia dan dunia,
idza utiya radiya, kalau diberi dia ridha, kalau tidak diberi maka dia murka. Kalau dia diberi oleh penguasa maka dia cinta dan dia bela mati-matian penguasa itu. Kalau dia diberi oleh kontraktor maka dia loyal dan dia bela kontraktor itu mati-matian. Tapi kalau tidak dia diberi, maka dia ceritakan dari A sampai Z tentang keburukan-keburukan penguasa. Dia cerita dari A sampai Z tentang kejelekan-kejelekan kontraktor. Wahai hamba Allah, jadilah engkau orang yang qanaah, puas dan cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jangan dari hari ke hari yang keluar dari lisanmu hanyalah keluhan dan keluhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, ya Abdullah, engkau tidak akan ditanya tentang kezaliman orang, engkau tidak ditanya tentang kemaksiatan sang penguasa, atau engkau tidak ditanya tentang kemaksiatan seorang kontraktor, tetapi engkau akan ditanya tentang dosa dan kemaksiatanmu sendiri. Maka jangan urus kemaksiatan orang lain, tapi uruslah kemaksiatan dirimu. Allah, maka dari itu, ketika engkau telah melewati bulan Ramadan, Allah memerintahkan engkau untuk memperbanyak berzikir kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa Ramadan itu, dan hendaklah kamu membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah Jalla wa'ala atas hidayah yang Allah berikan kepada engkau. La'allakum tashkurun, dan menjadi orang yang bersyukur. Ingatlah sekali lagi ya Abdullah, Ramadan adalah bulan yang Allah kepada kita ganimah, harta yang banyak, yaitu pembebasan dari neraka sekali lagi. Dan tidak ada harta dari harta apapun yang dimiliki oleh seorang hamba yang bisa membebaskan dirinya dari neraka. Maka tentu ini adalah nikmat dan harta yang terbesar dan termahal dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam surat Al-Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Maka adakah kemenangan apa lagi? Adakah kemenangan selain kemenangan dari berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah? Adakah kemenangan dari kemenangan engkau berdiri berlama-lama dalam salat malammu, apalagi salat pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah telah mengatakan kepada engkau tentang kemenangan ini, yaitu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka telah diampuni dosa-dosanya yang lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar, lama dalam berdirinya, berdoa, menyampaikan hajatnya kepada Allah, dia berlama-lama dalam berdiri di dalam salatnya pada malam Lailatul Qadar, yang mana dia lakukan itu semua dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah,
bukan mengharapkan uang dari sang kontraktor, bukan mengharapkan uang dari sang penguasa, tetapi mengharapkan iman, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini adalah ghanimah, ini adalah rahmat, ini adalah karunia, dan karunia ini sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita ayyuhal ibadallah. Sebentar lagi Ramadan akan melambaikan tangannya dan mengatakan selamat tinggal. Dan belum tentu kita bertemu pada Ramadan yang akan datang. Barangkali ketika aku datang pada Ramadan besoknya engkau berada dalam keadaan sakit sehingga engkau tidak bisa beribadah dengan baik. Atau barangkali besok ketika aku datang engkau sudah tua, sudah tidak lagi mampu berpuasa. Atau barangkali besok ketika aku datang kata Ramadan, engkau sudah ada di dalam tanah karena sudah menjadi bangkai. Jasadmu sudah menjadi makanan cacing-cacing tanah. Ramadan mengatakan selamat tinggal. Absyir ya ibadallah, bergembiralah wahai hamba Allah. Ketika Allah masih mendapatkan Ramadan itu hidup, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih menjadikan kehidupan itu melekat pada jasad kita, dan itu terjadi dalam bulan Ramadan, Allah azza wa jalla mengatakan dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, la taqnutu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Janganlah kalian putus asa, giatlah beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Jangan engkau menyangka bahwa kematian lalu selesai ketika engkau ditanam di dalam tanah, lalu selesai akhir dari semua aktivitas kehidupanmu, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak. Sesungguhnya sesudah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang abadi di sisi Allah. Andai ada orang yang dia berjalan dengan kedolimannya, maka biarlah dengan kedolimannya. Tetapi engkau wajib untuk menyelamatkan dirimu. Jangan engkau sibuk untuk menyelamatkan orang lain, tetapi engkau lupa dengan kemaksiatanmu sendiri. Engkau sibuk mengoreksi kekurangan orang lain, tetapi engkau lupa ternyata ribuan kekuranganmu engkau tidak koreksi. Ya ibadallah, sesungguhnya tidaklah sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Allah azza wa jalla mengatakan kepada kita, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya tidaklah sama penghuni surga dengan penghuni neraka itu. Dan sesungguhnya penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang bahagia. Ya hamba Allah, maka dari itu kita katakan pada khutbah yang mubarakah ini, di Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita katakan, wahai Ramadan, sungguh engkau telah melimpahkan kasih sayang kepada orang-orang yang beribadah di dalam bulanmu, kepada orang-orang yang memanfaatkan kedatanganmu dengan penuh ketakwaan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, orang-orang yang mencintaimu berurai air mata karena sedih dengan kepergianmu, perpisahanmu, wahai Ramadan. Teriris hati mereka karena sakitnya perpisahan. Maka dari itu
Semoga nasihat-nasihat dari junjungan Nabi-Mu tentang keutamaan-keutamaan beramal pada bulan Ramadan, dan apa yang difirmankan oleh Allah dalam sekian ayat tentang Ramadan, semoga saja menjadi renungan yang dapat memadamkan kerinduan terhadap kedatangan-Mu kembali, wahai Ramadan. Dan semoga saja saat taubat seorang hamba diterima oleh Allah dan catatan takdir dirinya berubah pada malam Lailatul Qadar, semoga saja pada malam itu hamba-Mu yang berdoa memohonkan ampunan kepadamu itu, semoga saja dengan taubatnya diterima oleh-Mu, dapat menutup lubang-lubang kekurangan dari amalan-amalan yang dia lakukan pada malam atau hari-hari Ramadan. Dan kita doakan semoga orang-orang yang lalai dalam Ramadan tahun ini, mereka orang-orang yang tertinggal dalam rombongan orang-orang yang diterima amalannya bersama dengan Ramadan, mereka tertinggal. Semoga orang-orang yang tertinggal ini kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima sisa-sisa amalan mereka, dan Allah tidak menjadikan mereka minal khasirin. Allah tidak menjadikan mereka termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kelak engkau di hadapan Allah akan ditanya tentang seluruh amalanmu, dan kelak engkau di hadapan Allah akan ditanya tentang seluruh kemaksiatanmu. 40 tahun lamanya engkau hidup dalam kehidupan dunia ini, 30 tahun lamanya engkau hidup dalam kehidupan dunia ini, 50 tahun lamanya engkau hidup dalam kehidupan dunia ini. Itu artinya 50 kali engkau bertemu dengan Ramadan, 30 kali engkau bertemu dengan Ramadan, 40 kali engkau bertemu dengan Ramadan. Tetapi betapa malangnya nasibmu andai pertemuanmu dengan Ramadan itu tidak dapat membuat engkau masuk ke dalam surga, dan tidak dapat membuat engkau terbebaskan dari neraka. Padahal pada malam-malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwa nikmat kehidupan ini tidak akan pernah terjadi kedua kalinya. Begitu pula dengan nikmat kesehatan tidak akan pernah terjadi berulang-ulang kali. Begitu pula dengan nikmat umur dan usia ini tidak akan pernah berulang. Maka manfaatkanlah dia sebaik-baiknya. Jadikanlah engkau orang yang menutup akhir dari kehidupanmu itu adalah dengan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan manusia itu dilihat pada penghujungnya. Jangan engkau mengatakan nanti. Jangan engkau mengatakan tidak apa-apa atau sebentar dan sebentar. Sesungguhnya janganlah engkau mengganti kehidupan duniamu dengan kehidupan akhiratmu, karena engkau akan rugi dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Janganlah engkau korbankan kehidupan akhiratmu untuk mendapatkan kehidupan duniamu, karena sesungguhnya engkau akan menyesal di kehidupan akhirat nanti. Barakallahu fiikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم دعوت وأنت الكريم، اللهم دعوت وأنت السميع، اللهم دعوت وأنت الرزاق، اللهم دعوت وأنت الغفار، فاغفر لنا وارزق لنا وارحمنا. اللهم رجوتك وأنت الغفار، اللهم رجوت وأنت الغفار، فاغفر لنا إنك أنت السميع الدعاء، إنك أنت سميع الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أخير الدعوانا أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.